Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka kita masuk kepada sesi yang kedua, sesi soal jawab, yang pada hakikatnya yang pantas menjawab ini adalah para asatidah yang ada di depan saya, Ustaz Harun, Ustaz Arsyad. Maka mereka lebih berhak. Siap menjawab. Maka di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita yang dikumpul, mulai dari saudara kita di sini dan sebagian pertanyaan di Kendari. Apakah ada amalan yang sahih di bulan Syawal? Dan sebutkan amalan-amalan yang tidak sahih di bulan Syawal, di bulan Sya'ban. Maka pertanyaan ini sesuai dengan waktu, sehingga kita dahulukan karena timingnya kita sekarang di bulan Syawal. Dan jika kita melihat kepada orang awam, ada apa dengan bulan Sya'ban? Maka di bulan Sya'ban ini kebanyakan orang awam melaksanakan perkara-perkara yang lebih dari ibadah di hari-hari biasanya selain dari Sya'ban. Maka oleh sebab itu pertanyaan yang pertama dan kedua, apakah ada amalan-amalan yang sahih dilakukan di bulan Sya'ban, dan apakah dari amalan-amalan yang dilakukan yang tidak sahih dari kebid'ahan di bulan Sya'ban? Maka jawabnya pertama, ada di sana amalan-amalan yang sahih di bulan Sya'ban. Seperti datang hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aituhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Sya'ban aktsaru minhu siyaman min hadha syahr. Bahwa kata Aisyah, aku belum pernah melihat Nabi melaksanakan ibadah puasa yang temporarinya itu Nabi melaksanakan puasa lebih dari bulan-bulan yang lain selain dari Sya'ban. Kalau Ramadan sudah jelas wajib. Dalam bulan Ramadan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun di sini adalah puasa yang selain Ramadan yang sunnah. Maka kata Aisyah, aku belum pernah melihat Nabi yang dia itu melaksanakan puasa hampir puasanya itu memenuhi dari bulan kecuali bulan Sya'ban. Maka di sini dari pertanyaan apakah ada amalan yang disunahkan di bulan Sya'ban yang amalannya sahih khusus di bulan Sya'ban? Jawabnya ada. Apa? Puasa. Jadi maksudnya yang biasa berpuasa di dalam bulan-bulan selain Sya'ban, seperti yang terdahulu di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sebagainya, melaksanakan puasa hanya Senin Kemis, tamam. Melaksanakan puasa hanya Ayyamil Bid 13, 14, 15, tamam. Bahkan mungkin Daud, tamam. Namun di bulan Sya'ban masuk mulai dari hilal Sya'ban dan sekarang sudah masuk kepada malam ke-21 kemarin, maka atau malam 20, maka di sini mempunyai ibadah khusus. Setelah mengetahui masuknya bulan Sya'ban, perbanyak puasa. Maka di sini disebutkan oleh para ulama tidak apa-apa seseorang melaksanakan puasa hampir mendekati 1 bulan dan tidak masuk kepadanya hari-hari yang diinginkan selain Senin Kamis, maka puasa terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dengan dalil mana? Hadis Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Maka dia mempersaksikan sebagai istri Nabi yang banyak duduk dengan Nabi, mendapati siang-siangnya itu berpuasa. Maka ini yang bisa kita berikan dari jawaban tentang permasalahan ibadah yang disunahkan. Dan tentunya juga mengqadha di bulan Sya'ban, jangan lupa. Maka ini juga dari amalan bulan Sya'ban bagi yang mempunyai utang, terutama para perempuan. Maka jangan lupa untuk mengqadhanya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Alayya siyamun fama
astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Maka melaksanakan puasa di bulan Sya'ban selain dari puasa yang sunnah, bagi mereka ada yang wajib yang tertinggal dulu dengan sakit ataupun safar, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun fi ayamin ukhar. Maka kapan ayamun ukhar selain dari Ramadan? Di antaranya Sya'ban. Maka pada waktu-waktu sekarang bagi yang mempunyai hutang harus mengingat. Adapun dari amalan-amalan tadi, pertanyaan yang kedua yang tidak sahih, apakah ada? Banyak kebid'ahan padanya. Pertama, mulai dari awal masuknya di saat melihat hilal. Maka telah datang hadis yang masyhur, dan hadis ini tentunya dhaifun jiddan, dari Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Rajab, qala Allahumma barik lana fi Rajabina wa fi Sya'ban wa fi Ramadan." Di saat melihat hilal, maka disebutkan, wahai Allah, berkahilah di bulan Rajab ini dan masuknya bulan Sya'ban dan masuknya bulan Ramadan. Maka hadis ini masyhur dipergunakan sebagai keutamaan masuknya bulan Rajab, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Rajab, dan juga di Sya'ban karena ada lafaz wa Sya'banina, dan di Sya'ban kami ya Rasulullah, dan kemudian Ramadan. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan dari Imam Ahmad, Al-Baihaqi di Syu'abil Iman, dan At-Tabrani juga, yang mana sanadnya bertumpu kepada Zaidah ibnu Abi Ruqad an Zayyad an-Numairi an Anas ibnu Malik. Maka dari sanad ini diketahui bahwa hadis ini dhaifun jiddan, karena Zaidah ibnu Abi Ruqad disebutkan oleh Imam Al-Bukhari munkarul hadis, dan juga oleh Imam An-Nasa'i munkarul hadis. Apa makna munkarul hadis? Di ilmu mustalahil hadis, makna munkarul hadis, hadisnya itu berkesendirian. Maka seorang muhadis jika mempunyai hadis berkesendirian, tidak bangga. Misalnya, oh saya punya hadis sedunia tidak ada kecuali saya. Tidak bangga. Kreatif, berbeda dari yang lain dalam ilmu hadis, tidak bangga. Kenapa? Justru itu dari hafalan kamu yang rusak. Justru itu dari kedustaan kamu mungkin, karena dia pendusta, pemalsu hadis. Maka jika mempunyai hadis berbeda dengan yang lain, tidak bangga. Kecuali memang ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh dia sendiri dan yang lainnya meriwayatkan sepotong, maka itu bangga. Namun rawi-rawi seperti ini disebutkan munkarul hadis dikarenakan dia berkesendirian. Maka oleh sebab itu berkata Abu Hatim tentang orang ini, Zaidah ibnu Abi Ruqad, bahwa dia meriwayatkan dari gurunya Zayyad an-Numairi dari Anas hadis-hadis marfu yang tidak ada periwayatan dari orang-orang lain, maknanya berkesendirian. Dan ilah yang kedua juga gurunya selain Zaidah adalah Ziyad an-Numairi, disebutkan oleh Ibnu Hibban tidak boleh meriwayatkan dari Ziyad an-Numairi, Zayyad an-Numairi. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari Anas hadis-hadis yang aneh dan palsu. Akhirnya hadis ini menjadi dhaifun jiddan. Maka kesimpulannya dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan dan bid'ah, pertama di saat masuknya hilal Sya'ban, maka di sini tidak diagungkan dengan targhib membaca doa Allahumma barik lana fi Rajabina wa Sya'ban. Tidak, hadis ini mungkar, berkesendirian tadi Zaidah ibnu Abi Ruqad dari Zayyad an-Numairi. Maka keduanya mungkarul hadis, ditinggal hadisnya. Kemudian yang kedua, salat yang khusus dinamakan salatul bara'ah, dan dia dikhususkan salat fi nisfi lail minas Sya'ban. Di nisfu Sya'ban dilaksanakan salat ini mi'ah rakaah, dinamakan dengan salat bara'ah, 100 rakaat. Dan juga dari kebid'ahan salat sita rakaat, salat 6 rakaat yang dilakukan tujuannya untuk daf'ul bala, menjauhkan bala dari kesialan. Maka salat 6 rakaat. Dan begitu pun dari kebid'ahan qiraatus surat Yasin khusus pada
malam nisfu Sya'ban, baca Yasin, 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 Yasin. Yang lainnya mana? Yang penting baca pengkhususan Yasin. Ini pun dari kebid'ahan. Kemudian tadi apakah ada juga yang soal yang ketiga, apakah hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban sahih? Pertanyaannya tentang hadis khusus nisfu Sya'ban. Maka perlu ditafsil di sini barakallahu fikum. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Di antaranya ada yang sahih dan ada yang dhaif. Dan banyak yang dhaif. Yang sahih lafadznya bagaimana? Yang dhaif lafadznya bagaimana? Yang dhaif di antaranya dengan menyebutkan Allah khusus turun di malam nisfu Sya'ban. Ini dia. Adapun setelah itu Allah mengampuni dosa-dosa bagi mereka orang-orang yang disifatkan nanti di dalam hadis, maka di sini ada yang sahih. Namun yang dhaif yang masyhur seakan-akan adalah Allah itu turun di malam nisfu Sya'ban saja dan mengampuni dosa-dosanya. Ini yang dhaif. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Al-Hajjaj an Yahya ibnu Abi Katsir an Urwah an Aisyah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka bagaimana lafadznya? Innallaha yanzilu fi lailah nisfi Sya'ban wa yanzuru ila ibadihi wa yaghfiru lahum adunuba. Bahwa Allah sengaja khusus turun di malam Lailatul Nisfi Sya'ban dan mengampuni dosa-dosa walau kana kasa'ri al-ghanamil kalib, meskipun seperti rambut-rambut dari al-ghanam al-kalb, dari ghanam kambing-kambing, bulu-bulu kambing dan bulu-bulu anjing. Sebanyak itu dosanya akan diampuni dengan turunnya Allah. Maka lafaz Allah itu turun di nisfi lailati nisfi Sya'ban, ini yang lafaz-lafaz ini didhaifkan oleh para ulama. Di antaranya hadis ini. Maka hadis ini sanadnya an Hajjaj an Yahya ibni Abi Katsir an Urwah ibni Zubair an Aisyah. Maka mahaluh, berkata At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, hadal hadis yudha'af, hadis ini didhaifkan. Dan dia bertanya kepada gurunya, siapa gurunya Imam At-Tirmidzi? Imam Al-Bukhari. Qala Muhammad, berkata guruku Muhammad yakni Al-Bukhari, bahwa hadis ini dhaif. Dan dhaifnya di sini ma'ruf siapa? Hajjaj, dan dia Ibnu Arta'ah, seorang rawi yang dhaif dan mudallis, dan meriwayatkan dari Yahya ibnu Abi Katsir, dan dia juga mudallis. Yang jelas hadis ini dhaif dengan penyebutan Allah turun di malam nisfu Sya'ban. Maka jawabannya pertama, lafaz ini dhaif dari segi periwayatan hadis, dan yang kedua dijawab dari hadis yang lain bahwa Allah itu tidak khusus turun di malam nisfu Sya'ban, tetapi Allah itu turun di dalam malam-malam yang lain seperti malam tadi dan malam yang akan datang. Maka jawabannya yang kedua, selain hadis ini dhaif tentang Allah turun khusus di nisfu Sya'ban, dibantah juga dengan Allah itu turun di setiap malam. Mana dalilnya? Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah fi thuluth akhir minal lail faqala man sa'alani fa ajibuh wa man yastaghfiru li aghfiru lahu. Maka maknanya Allah itu turun di sepertiga malam terakhir di setiap malam, tidak dikhususkan di malam nisfi Sya'ban. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang meminta ampun aku ampuni, barang siapa yang meminta kepadaku aku beri. Maka hadis ini dengan lafaz yang kami sebutkan Allah turun dhaif. Adapun lafaz yang setelahnya dan Allah mengampuni dosa-dosa, lafaz ini yang bisa naik kepada sahih tanpa menyebutkan Allah itu turun. Maka telah datang hadis-hadis ataupun kita berikan dari tahrij para ulama. Maka para ulama tentang hadis At-Tirmidzi yang menyebutkan Allah hanya turun di malam Lailatul
nisfi Sya'ban telah didhaifkan oleh para ulama, di antaranya Al-Uqaili. Dia kumpulkan hadis-hadis tentang Allah hanya turun di malam nisfi Sya'ban, maka dikumpulkan di kitabnya Ad-Du'afa Al-Kabir, dhaif, tidak naik kepada derajat yang sahih. Dan bahkan Imam Ad-Daruqutni Ahlil Ilal di kitabnya Ilal Al-Hadis, maka dia mendhaifkan. Dan selain dari para ulama al-mutaqaddimin, juga Syekh kami Muqbil. Ditanya Syekh kami Muqbil tentang permasalahan hadis keutamaan nisfu Sya'ban, tentang masalah Allah itu hanya turun di malam itu, maka hadisnya laisa bisahih. Namun kita sebutkan tadi ada beberapa lafaz yang sahih, karena kita harus insaf, tidak mengatakan semuanya dhaif. Ada beberapa lafaz yang sahih, adalah lafaz yang menyebutkan Allah mengampuni mereka kaum muslimin. Dan lafaz yang masyhur dari hadis adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, yang mana lafadznya datang dari berbagai sahabat sehingga bisa naik kepada derajat yang sahih. Kami berikan di sini ada sekitar 7 sahabat. Namun kita ringkas sebagai jawaban dari 2 sahabat saja, dan dari 2 sahabat ini bisa naik kepada derajat paling sedikit Hasan li ghairi. Pertama datang dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yattali'ullahu jalla wa ala ala khalqihi lailata nisf min Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqihi ilal musyrik wal musyahin." Maknanya Allah jalla wa ala tidak disebutkan di sini turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul nisfi Sya'ban. Ini dia hadis yang lafadznya sahih. Datang dari Mu'ad pertama bahwa Allah Jalla wa ala yattali'u, maknanya memeriksa dari hamba-hambanya, dari mereka-mereka yang berdosa diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Riwayat ini yang sahih. Adapun faidah dari syarah disebutkan kecuali mereka al-musyrik wa musyahin atau musyahin. Al-musyrik ma'ruf, mereka orang-orang yang tidak masuk kepada Islam, menyembah kepada Allah dan kepada yang lainnya. Adapun musyahin, banyak dari tafsir para ulama bermacam-macam dan insya Allah bisa semuanya benar. Pertama, musyahin orang-orang yang berseteru dari kaum muslimin. Yang kedua, mereka yang menyelisihi manhaj ahli sunnah, yang keluar dari jalan ahli sunnah al-Islam, maka mereka kelompok ahlul bid'ah. Maka hadis ini pun ditafsirkan oleh para ulama adalah tahdir juga dari kelompok ahlul bid'ah, yang mana Allah akan melihat kepada mereka hamba-hambanya di malam Lailatul Nisfi Sya'ban, diampuni dosa-dosanya kecuali orang musyrik keluar dari gelanggang Islam. Dan musyahin masuk masih dari kaum muslimin, yang mana mereka itu tafsir yang pertama orang-orang yang berseteru, dan yang kedua para kelompok ahlul bid'ah. Begitu Ustaz tafsirnya. Ada lagi dari kelompok ahlul bid'ah. Maka mereka dari kaum muslimin. Kalau tadi musyrik sudah kita tinggal. Dari kelompok kaum muslimin, kelompok ahlul bid'ah tidak diampuni pada nisfu Sya'ban. Maka hadis-hadis ini juga tarhib kepada kelompok mubtadi'. Maka kelompok mubtadi' mereka tidak diampuni. Dan juga musyahin, orang-orang yang berseteru di antara mereka kaum muslimin namun berseteru. Maka ini hadis yang datang dari Mu'ad ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Abi Asim dari jalan dari jalan Al-Auza'i dan Ibnu Sauban. Keduanya meriwayatkan dari Sauban an Makhul an Malik Ibni Yahomir dari Mu'ad. Maka semua rijalnya thiqat, kecuali periwayatan Makhul dari Malik ibnu Yahomir, dia tidak pernah mendengar dari Malik ibnu Yahomir. Maka semua rijalnya thiqat, namun tidak mendengar Makhul, seorang tabi'i dari sahabat ibnu Yahomir, Malik ibnu Yahomir. Maka sanadnya dhaif munqati'. Dan sanad yang kedua datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana di sanadnya dari Ibnu Lahiyah hadatsana Hay ibn Abdullah an Abdurrahman al-Hubuli
dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka di sini ilahnya Ma'ruf Ibnu Lahiyah adalah Abdullah Ibnu Lahiyah, seorang yang ulama ahli Misr yang maktabahnya terbakar, kitab-kitabnya terbakar sehingga dhaif. Adapun Abu Zur'ah mendhaifkan sebelum terbakar pun sudah dhaif. Maka sanadnya dhaif, namun ada jalan yang lain pengganti dari Abdullah bin Lahiyah adalah Risdin ibni Sa'ad yang juga dhaif, yang mana di sini dia pengganti Abdullah bin Lahiyah. Maka dari dua jalan ini, dari jalan Mu'ad, sanadnya terputus, makhul, tidak mendengar dari sahabat Ibnu Yahomir. Dan yang kedua dari Abdullah bin Amr bin As, di sanadnya ada dua rawi yang dhaif, Ibnu Lahiyah dan juga Risdin ibni Sa'ad, yang mana dari dua dhaif ini saling menguatkan, maka sanad yang kedua bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, ditambah sanad dari Mu'ad, maka hadis ini menjadi bisa sahih li ghairi ataupun hasan li ghairi. Yang jelas ditanya Syekh kami Mukbil tentang hadis ini, maka dikatakan keutamaan malam nisfu Sya'ban tidak sahih, kata Syekh Mukbil, laisa bisahih. Dan itu pun ucapan Syekh Al-Albani, dia nukilkan seperti itu, illa kecuali hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban, innallaha yattali'u ala khalqihi an yaghfir lahum, kecuali Allah melihat di malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hambanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya, kecuali mereka orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang musyahin, maknanya kaum muslimin yang berseteru ataupun ahlul bid'ah. Kata Syekh, ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Syekh kami Mukbil, dan ucapan Syekh ini kami nukilkan dari Al-Ajwibah.